Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tugas ruang vektor, yaitu tugas yang ketiga ya. Sebelum kami eh, membawakan tugas yang kami kerjakan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Aditya Ersanya Pertama dengan NIM akhir 082 dari kelas 3B. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Imade Radipa dengan NIM akhir 061. eh, baik, untuk soal 1 sampai 3 akan dijelaskan oleh Dipa. Untuk soal 4 sampai 6 akan dijelaskan oleh saya. Untuk Dipa dipersilakan menjelaskan soal nomor 1 sampai 3. Baik, yang pertama itu pertanyaannya yaitu mengapa untuk mengecek bahwa W adalah superruang V, kita cukup mengecek closure saja. Nah, coba kita pikirkan apa sih syarat dari superruang itu. Nah, superruang itu harus ada nol. Nah, selanjutnya harus tertutup terhadap penjumlahan. Selanjutnya harus tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, sekarang kita bayangkan W itu bagian dari V. Dan semua operasi di W sama persis seperti yang ada di V. Nah, kalau dua vektor di W dijumlahkan dan hasilnya tetap di W, berarti klasar perjumlahannya itu aman. Nah, kalau satu vektor dikalikan dengan skalar apapun dan masih tetap di W, berarti closure skalar juga aman. Nah, dan karena W dikali nol sama dengan nol, otomatis vektor nol juga ada di W. Nah, coba kalau vektor nol sudah ada, berarti inverse juga ada. Pasti inverse-nya juga ada kan? Nah, karena W plus min W sama dengan nol. Jadi benar, kita cukup mengecek dua hal saja, yaitu cluster penjumlahan dan cluster skalar. Nah, pada bagian nomor 2, yaitu buktikanlah bahwa semua vektor pada garis yang lewat titik asal di R3 adalah subruang. Nah, misalkan tuh garisnya punya arah B. Nah, himpunannya adalah L sama dengan T dikali B. T adalah himpunan dari R. Nah, yuk kita cek subruangnya sama-sama. Misal, kita tes subruangnya. Apakah ada nol? Ada. Karena nol dikali B sama dengan nol. Nah, kalau ada TB dan TS, jumlahnya TB ditambah TS sama dengan T ditambah S kali B adalah himpunan dari L. Untuk perkalian skalarnya juga gampang. Nah, yaitu A, yang kita tahu A, T dikali B sama dengan AT dikali B. Itu masih di L. Jadi garis yang melalui titik asal memang subruang, tapi hati-hati kalau garisnya tidak lewat di titik asal, misalnya lewat di titik P sama sama dengan tidak sama dengan nol, apakah itu subruang? Nah, coba kita pikir dulu. Nol itu ada di subruang, tetapi garis itu tidak lewati nol. Jadi otomatis itu bukanlah subruang. Nah, pada bagian ketiga itu apakah bidang yang melalui titik asal juga subruang? Nih, ini melalui titik asal, pertanyaan apakah ini subruang? Nah, kita cek bersama-sama. Nah, misalnya N itu sama dengan A, B, dan C adalah vektor normal.
Bidang ini adalah himpunan semua dari X, Y, dan Z. Maka memenuhi N dikali U itu adalah 0. Kalau U dan V berada di bidang, berarti N dikali U sama dengan 0, dan N dikali V sama dengan 0. Bagaimana dengan U ditambah V? Nah, U tambah V ini yaitu N dikali U ditambah V sama dengan dikali U plus N dikali V sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Masih di bidang. Nah, bagaimana dengan skalar U? Skalar A dikali U. Nah, N dikali A dikali U sama dengan A dalam kurung N dikali U sama dengan 0. Nah, ini juga masih di bidang. Artinya, tertutup terhadap perjumlahan dan tertutup terhadap skalar. Jadi, bidang ini adalah subruang. Kalau kalau bidang tidak melewati titik asal, misalnya AX plus BY plus CZ dan D, maka D tidak sama dengan 0. Nah, jawabannya itu adalah bukan subruang karena 0 tidak memenuhi persyaratan. Nah, pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adit. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Adipa. Di sini saya akan menjelaskan soal dari nomor 4 sampai nomor 6. Oke, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu ya. Jadi kita disuruh buatlah himpunan S, eh, buatlah himpunan hash sama dengan U atau spanning set ya, sama dengan U, V, W yang terdiri dari tiga vektor yang linear independennya di R3. Nah, di soal nomor satu ini, tunjukkan bahwa SPLK 1U plus K2V plus K3W sama dengan nol. Jadi, di sini kita em, akan memberikan sebuah vektor ya, yang dimana U ini di K1 yaitu 1, 0, 0, kemudian V itu sama dengan 0, 1, 0, kemudian di K3 atau di W itu 0, 0, 1. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan eh oh iya itu juga apakah ini SPL gitu. Jadi cara untuk eh, penyelesaian ini adalah dengan cara mengkalikan jum vektor mengkalikan vektor akan agar mendapatkan eh, nilai 00 ini. Jadi kita mulai dari U, yaitu kita bisa pakai elemen X ya, yang dimana elemen X ini adalah sama dengan K K1 ditambah K2. Maksud K2 ini masih di dalam elemen U, masih di bilangan elemen U, K2, kemudian K3-nya itu adalah nol. Jadi K1-nya 1, K2-nya nol, K3-nya nol. Kemudian kita melakukan, bukan penjumlahannya, tapi perkalian. Jadi K1 kali K2 dikali K3 itu sama dengan nol. Kemudian untuk V itu juga sama, kita lakukan perkalian. Apapun hasil yang dikalikan dengan nol itu akan em, menjadi nol. Seperti itu. Termasuk di W juga sama. Nah, jadi di K1 itu kita mendapatkan nol ya, karena saya sudah jelaskan barusan bahwasanya di K1 ini apapun yang dikalikan dengan nol pasti hasilnya nol. Jadi K1 K1U itu hasilnya nol, K2V itu hasilnya nol, dan K3W itu hasilnya nol. Jadi kita jumlahkan saja K1U, K2U, dan seterusnya sama dengan nol. Jadi K1, K2, dan K3 itu adalah nol nol nol. Jadi ini bisa kita bilang satu-satunya solusi trivial atau bebas linear. Kemudian apakah
ini spanning set? Iya, karena setiap X, Y, W atau U, V, dan W itu kita jumlahkan, hasilnya itu adalah XU ditambah YV ditambah ZW itu adalah bilangan bebas linear. Kemudian apakah ini spanning set dari, sebentar, apakah himpunan vektor hasil kombinasi linear dari U, V, dan W membentuk subruang vektor dari R3? Iya, karena spanning set selalu berbentuk subruang karena ini semua em, ini semua di dalam subruang itu menciptakan sebuah kombinasi linear. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari nomor 4. Untuk yang nomor 5, sebentar saya buatlah himpunan S sama dengan U, V, W yang terdiri dari tiga vektor yang tidak linear independen di R3 atau ruang dimensi 3. Jadi kita disuruh untuk em, menunjukkan bahwa SPL K1U plus K2V plus K3W itu sama dengan nol. Kemudian, apakah memiliki tak hingga banyak solusi? Kemudian, bagaimana representasi solusi dalam bentuk parametrik? Jadi, contoh yang eh, nomor 5 ini adalah kita menerapkan contoh tiga vektor yang tidak bebas linear. Contohnya itu ya di sini ada U sama dengan 100, V sama dengan 200, W sama dengan 300. Kemudian kita kerjakan SPL-nya K1U plus K2V plus K3V itu kita tetap menggunakan cara yang nomor 4 ya. K2, K1, jadi ini hasilnya 0 ya. Jadi di soal nomor 4 tadi kan K1 dikali K2 dikali K3 itu kan hasilnya 0. Dan di sini juga sama. Di U, K1U di soal nomor 5 itu kita kalikan semuanya menjadi 0. Maka bilangan yang pertama kita ambil adalah K1U. Kenapa? Karena kita mengkalikan dari yang paling pertama, yaitu K1. Jadi hasilnya itu adalah 0. Kemudian, jadi syarat dari K1 eh, plus K2, K2 ini, oh iya benar ya, 2K2 plus 3K3 itu sama dengan 0. Kemudian parameter dari K2, K2 ini adalah sama dengan S, kemudian K3 sama dengan T. Kemudian kita dapatkan K1-nya yaitu min 2S dikurang 3T. Jadi solusi parametrik dari K1, K2, K3 yaitu min 2S, min 3T, kemudian ST di elemen real. Ini memiliki solusi yang tak hingga tentunya. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang terakhir yaitu nomor 6. Nah, jadi di sini soalnya yaitu apakah himpunan S yang Anda bentuk di soal nomor 4 merupakan basis dari R3? Jadi tentu saja iya karena syarat bebas linear itu terpenuhi spanning set terpenuhi dari seluruh spanning set di subruang subruang karena di dimensi ruang 3 adalah 3 dan kita punya tiga vektor bebas linear. Nah, otomatis itu menjadi basis dari ruang R3 atau dari ruang dimensi 3. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami atau ada kekurangan, mohon
Dimaafkan, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Santi, 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 Om.